Tunduk pada rencana-Mu Tuhan, seperti Maria berkata, jadilah padaku. Saat gelombang hidup menerpa, janji-Mu tetap ku pegang erat. Takkan goyah oleh goda dunia, seperti Maria setia hingga akhir. Ku ingin berjalan di jejak Bunda Maria, taat pada kehendak-Mu setia selamanya. Hidupku menjadi persembahan terindah bagi-Mu, ya Allah yang setia. Ku ingin berjalan di jejak Bunda Maria, taat pada kehendak-Mu setia selamanya. Hidupku menjadi persembahan terindah bagi-Mu, ya Allah yang setia. Taat dan setia seperti Maria, persembahan terindah bagi-Mu, ya Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempersatukan kami malam ini dalam semangat untuk belajar dari teladan Bunda Maria yang taat dan setia menjalankan kehendak-Mu, meski sering berbeda dengan keinginan hatinya sendiri. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dikuatkan untuk mengikuti jejak Maria, taat pada sabda-Mu, dan setia sampai akhir dalam perjalanan iman kami. Bimbinglah kami untuk selalu percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih indah daripada apa yang kami bayangkan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi Romo Yosef Susanto yang akan membawakan renungan malam ini. Berilah beliau terang dan hikmat-Mu, agar setiap kata yang disampaikan menjadi sumber pencerahan dan penguatan bagi kami. Kami juga memohon berkat bagi Ibu Erna Kusuma selaku host, seluruh panitia, co-host, serta pimpinan komunitas yang mendukung acara ini. Sertailah pula semua peserta webinar ini, agar acara berjalan lancar dan setiap yang hadir membawa pulang semangat baru untuk melangkah di jejak Bunda Maria dengan hati yang taat dan setia kepada kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam penyelenggaraan-Mu ya Bapa, melalui perantaran Kristus Putra-Mu dan dengan pengantaran Bunda Maria yang kami cintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Bernadette Esther. Ibu Bapak dan saudari-saudari sekalian, Sis Bernadette ini berada dengan kita bersama-sama dengan komunitasnya, yaitu komunitas The Power of Word. Terima kasih untuk doanya. Baik, Romo,
seperti kegiatan yang ini bulan kedua. Kalau yang kemarin kita bersama-sama berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang waktu lalu sudah memperkenalkan diri. Dan kali ini ada komunitas baru, yaitu komunitas Yana, yang pada kesempatan hari ini i- akan sangat bersukacita apabila Ibu Helena Rahayu berkenan untuk memperkenalkan komunitas Yana di antara kita yang hadir di sini. Dan mungkin sekedar informasi, mungkin kali ini yang bersama-sama dengan kita di bawah 100. Kok beda dengan bulan lalu yang 600 ya? Ternyata karena mengandalkan nanti kita akan melihat YouTube-nya saja, itu juga sebuah penghiburan atau apa saya kurang tahu, tetapi tentunya ini menjadi semangat untuk kita bersama dengan dalam segala keterbatasan secara teknis di mana kita masing-masing berada. Ibu Helena Rahayu, silakan Ibu, selamat malam. Selamat Ya. malam, Ibu Ya, Ibu Erna. silakan untuk memperkenalkan komunitas Ibu yang tentunya selamat datang di apa di keluarga besar kita. Monggo Ibu. Shalom, Romo Yosef, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih pertama-tama atas undangan dari Bapak Sandy dan juga Ibu Ina ke dalam teman seperjalanan. Saya panggil teman seperjalanan, khususnya ke Romo Yosef Susanto yang sebetulnya beliau adalah salah satu juga pembimbing dari komunitas Yana. Komunitas Yana yaitu kepanjangan dari You Are Not Alone. Ini adalah salah satu komunitas yang beranggotakan para single mom Katolik yang masih produktif membesarkan anak-anaknya berusia di bawah 60 tahun. Dan komunitas ini terdiri dari single mom Katolik baik yang suaminya meninggal atau yang berpisah bercerai. Saat ini moderator kami adalah Romo Budi Santoso MSC. Dan sungguh gembira karena komunitas Yana ini berada di bawah naungan Pemikat, yaitu Pertemuan Mitra Kategorial dari Keuskupan Agung Jakarta dengan moderator Romo Edi Mulyono yang saat ini juga masih terus berkiprah. Kami berkolaborasi juga dengan komunitas-komunitas lainnya. Bapak Ibu sekalian, komunitas Yana mempunyai banyak sekali aktivitas-aktivitas, khususnya di setiap hari Sabtu pukul 3 sampai dengan 5, kami pasti akan melakukan satu aktivitas baik spiritual maupun skill dan juga hal-hal lain yang bisa memberikan kekuatan, memberikan suatu skill yang bisa menambah kepercayaan diri bagi para single mom Katolik. Dan sebentar akan diputarkan satu video singkat mengenai apa, siapa, dan bagaimana komunitas Yana yang saat ini kita sudah memasuki 1 dekade usia dari komunitas ini dengan beranggotakan lebih dari 350 single mom Katolik. Mau dibilang bahagia atau sedih, tentunya bercampur-campur karena kalau sedih berarti banyak sekali para wanita yang menjadi seorang single mom Katolik. Tapi bahagia karena mereka boleh mendapatkan satu wadah, mendapatkan kasih Tuhan dan mereka merasa diberkati karena boleh mendengarkan sharing satu sama lain. Dalam waktu dekat di tanggal 15 dan 16 November kami mengadakan satu rekoleksi berjudul Connected to God, Connected to Others. Dan itu akan diadakan di Kinasi Resort di Sukabumi. Bagi mungkin di sini ada temannya atau saudaranya atau siapapun yang single mom Katolik, silahkan nanti daftar saja japri ke saya atau dari IG Komunitas Yana, Facebook maupun juga dari YouTube-nya. Mungkin perkenalan singkat saat ini seperti itu. Dan saya diberi titipan oleh Tuhan sebagai founder dan kami juga mempunyai 3 orang sahabat saya, yaitu Sis Fani, Sis Rita, dan Sis Rosari. Pada awalnya kami membuat wadah ini
bagi para single mom Katolik agar bisa boleh saling memberkati. Itu saja, terima kasih Bu Erna dan silakan Pak Sandi untuk memutar videonya, video singkat, mudah-mudahan bisa menambah perkenalan apa yang saya sudah katakan tadi. Terima kasih, Tuhan Terima kasih, memberkati. Ibu. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh, sampai akhir
terima Terima kasih Bu kasih, Yana. semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, amin. Semangat terus Ibu, sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, yang kemudian berikutnya adalah seperti di bulan lalu kita ada persembahan kasih yang waktu itu kita lakukan untuk sekolah pertukangan. Nah, yang kali ini kita mencoba untuk berbagi kasih. Mudah-mudahan nanti akan ada berkat berlimpah bagi kita yang sudah berbagi kasih. Yang kali ini, mari kita untuk mengenal bersama Rumah Teduh Suryo. Dan bersama-sama dengan kita, Romo Yosef akan memperkenalkan ada apa saja, bagaimana di Rumah Teduh Suryo, dan tentunya harapan terbesar dari kami yang ada di sini, Romo, mudah-mudahan kita bisa berkunjung suatu saat. Romo, silakan untuk memperkenalkan bagaimana itu Rumah Teduh Suryo. Monggo, Romo. Baik, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Romo, Oke. aman. Perkenalkan, nama saya Romo Yosef Susanto. Senang rasanya saya diundang di komunitas-komunitas ini, luar biasa di bulan Rosario, bulan Oktober. Semoga kecintaan sama doa Rosario di hati kita selalu bertumbuh. Rumah Teduh Suryo adalah sebuah rumah singgah lebih tepatnya, untuk anak-anak sakit yang berasal dari daerah seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Mereka datang ke Jakarta untuk berobat di RSCM dengan biaya BPJS. Kalau soal biaya rumah sakit, mereka ditanggung oleh pemerintah, tapi bagaimana mereka selama ini tinggal di Jakarta? Mereka kebanyakan tinggalnya di basement rumah sakit RSCM, nggak ada jendela, dengan fasilitas yang sangat amat minim, atau mereka tidur di selasar rumah sakit. Kalau mereka ngekos, kalau mereka ngontrak, pasti harus berbulan-bulan, berminggu-minggu. Maka dari itulah saya menghadirkan Rumah Teduh Suryo, di mana anak-anak ini bersama orang tuanya 0 sampai 17 tahun, yang kanker, yang jantung, yang kena sindrom, yang kena penyakit macam-macam, asal tidak menular, kita tampung di situ, kita antar jemput ke RSCM, kita kasih makan, kita kasih fasilitas yang baik. Karena pesan Bapak Uskup kepada saya adalah memanusiakan mereka. Sejak 1 Januari 2025, Rumah Teduh Suryo ternyata sudah menampung 250 anak dari seluruh Indonesia. 98% itu beragama Muslim, ada yang Katolik 1-2, ada yang Kristen 1-2. Di antara 250, 12 anak meninggal dunia di meja operasi, sementara yang lainnya bisa kembali ke kampung mereka dalam keadaan sehat dan pulih kembali. Ternyata Rumah Teduh Suryo menjadi sebuah keluarga. Banyak kesaksian-kesaksian dari para orang tua pasien, mereka di situ dikasihi, dijadikan keluarga, lebih sekedar dijadikan keluarga, betul-betul meskipun berbeda agama, berbeda suku, betul-betul di rumah itu setiap orang mengalami kasih. Itu saja yang bisa saya katakan tentang Rumah Teduh Suryo. Semoga rumah ini, sekarang sudah ada 2 Rumah Teduh Suryo, kita akan lagi bangun yang ketiga. Saya nggak tahu sampai seberapa kuat eh, saya bisa menangani semua, tapi saya percaya buat Tuhan mau dulu Yosef, mau dulu. Fiat voluntas tuanya dulu dikeluarin, selebihnya rahmat akan bekerja. Dan itu yang terbukti sampai hari ini. Terima kasih. Maka terima kasih buat Ibu Bapak yang sudah mau mensupport, bantuan Anda sangat amat berarti. Terima kasih, Romo. Teman-teman seperjalanan, eh, Pak Sandi sudah menyematkan nomor rekening di chat room. Nanti akan diposting lagi secara berkala untuk mengingatkan dan tentunya untuk memudahkan penerima, eh, kita berikan kode unik di belakangnya yaitu angka 210. Jadi supaya tahu bahwa oh angka 210 ini dari teman-teman seperjalanan seperti itu ya. Baik, teman-teman, kita sudah menunggu momen ini hampir sebulan. Sudah apa ya nanti akan disampaikan oleh Romo Jos?
apa yang akan kita terima dan pencerahan sedalam apa. Saya sendiri terus terang exciting ya Romo ya. Eh, Terlepas dari kekaguman semua orang terhadap Romo Yos, tentunya Waduh, malam ini kita juga akan mendengarkan bersama-sama apa sedalam apa, seluas apa, bahkan pemahaman kita tentang Bunda Maria. Dalam hal ini tentunya kita harus tahu bahwa ketaatan dan kesetiaan itu persembahan yang terindah bagi Allah. Romo, silakan Romo. Sekalian baik. Romo, tentunya kalau saya memperkenalkan Romo Yosef, tidak perlu lagi, hampir semua sudah mengenal. Monggo Romo, waktunya. Ya, matur nuwun. Nggih. Eh, Ibu Bapak sudah melihat presentasi saya, PowerPoint saya? Sudah Romo. Kan Oke, Romo sudah, Romo. baik. Sebetulnya Bapak Sandy atau Ibu Ina yang menghubungi saya, mereka itu tahu rahasia saya. Saya itu kan ini baru aja selesai ngajar dari tadi pagi. Eh, Tadi pagi itu, tadi malam saya lagi ngajar, tiba-tiba ada umat WhatsApp, Romo, ada yang minta perminyakan Romo. Saya pusing kalau begitu, karena apa? Mau sampai jam berapa saya ke rumah sakitnya? Saya bilang kalau mendesak pastor paroki terdekat aja. Jarak rumah sakitnya soalnya nggak jauh dari paroki yang saya maksud. Katanya pasiennya hanya mau sama Romo Yosef perminyakannya. Tapi saya pikir-pikir kalau kemalaman ya kasihan. Saya bilang besok pagi lah. Maka tadi pagi saya datang, saya kasih perminyakan. Nah ini menjelang saya memberikan materi hari ini, baru aja ada kabar bapaknya itu meninggal dunia. Padahal tadi pagi masih terima komuni, masih bisa berdoa, masih bisa tanda salib, kena CA, kena kanker usus. Namanya Pak Franz, nanti kita titip doa ya. Orang baik katanya. Saya nggak kenal beliau, tapi beliau kenal saya, nggak tahu dari mana. Beliau cuma mau perminyakannya sama Romo Joseph. Untung ngeburu tadi pagi. Nah, Bu Ina waktu itu hubungi saya itu paling nggak bisa nolak kalau disuruh ngomong soal Bunda Maria. Itu dia. Karena saya merasa saya hutang banyak banget sama Bunda Maria. Maka kalau ada yang minta seminar tentang Bunda Maria, saya tuh kayaknya nggak bisa ngomong enggak. Di balik kesibukan-kesibukan yang ada, ya, saya harus apa ya, mengungkapkan rasa syukur terima kasih saya sama Bunda Maria. Nah, malam ini saya diminta untuk berbicara soal ketaatan dan kesetiaan, persembahan terindah bagi Allah. Kalau saya berbicara soal Bunda Maria, rasanya sudah ratusan seminar, bahkan romo-romo yang lain atau pembicara-pembicara lain sudah berbicara soal Bunda Maria. Dari sudut pandang kitab suci, dari sudut pandang dogma, dari sudut pandang tradisi, apapun itu. Tema tentang kekayaan Bunda Maria itu nggak ada habisnya. Tapi izinkan malam ini, saya mau memperkenalkan satu tokoh, orang besar, orang yang sangat luar biasa, yang punya kecintaan luar biasa pada Bunda Maria. Pribadi ini, dia itu senjatanya satu, yaitu Rosario. Tokoh besar dalam gereja, dia dilindungi oleh Bunda Maria secara ajaib, dia menerima pesan dari Bunda Maria, dan hidupnya betul-betul diubah menjadi orang kudus yang luar biasa. Apakah Ibu Bapak bisa menebak siapa tokoh yang mau saya angkat kali ini? Namanya adalah Karol Josef Wojtyla, yang kita lebih kenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, yang hari ini tanggal 22 Oktober gereja memperingati pesta Santo Yohanes Paulus II. Saya yakin mungkin sebagian dari kita pernah melihat, bahkan pernah bertemu, karena beliau pernah datang ke Indonesia, pernah mendengar juga kisah sepak terjangnya. Tapi izinkan saya malam ini mau memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria, fiat voluntas tuanya Maria, yang dipersembahkannya kepada Allah sebagai persembahan yang terindah, ternyata juga bekerja dalam diri orang-orang yang mencintai Bunda Maria. Itu yang luar biasa. Sebab kalau bicara soal Bunda Marianya sih kita udah terkagum-kagum lah. Tapi ternyata
ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Bunda Maria ternyata menular kepada anak-anaknya, yaitu kita, pecinta-pecinta Bunda Maria. Itu poin saya. Izinkan saya memperkenalkan Santo Yohanes Paulus II yang dikenal dengan John Paul II. Kemarin bulan Juli saya itu ke Roma. Saya melihat kalau ke Roma itu saya harus berdoa di ruangan adorasi. Di situ banyak doa-doa terkabul. Tapi di sebelah ruang adorasi itu ada makamnya eh, Paus Yohanes Paulus II. Dari zaman saya tinggal di Roma sampai hari ini, itu yang namanya makamnya Yohanes Paulus II nggak pernah sepi. Waktu di bawah tanah itu juga ramai. Ketika dipindahkan ke atas, lebih ramai lagi. Berarti kan kita bisa bertanya, ada apa dengan pribadi ini? Mengapa pribadi ini, teladan hidupnya, kesaksiannya, begitu menggugah hati banyak orang? Dan memang nggak salah sih. Ketika saya mencoba untuk mendalami kisah hidup beliau, nggak salah Tuhan bekerja dalam dirinya. Mari bersama saya kita lihat. Paus Yohanes Paulus II terkenal dengan kecintaannya pada doa rosario. Sejak dia masih muda, bahkan menjelang akhir hidupnya, dia tidak pernah berubah sikapnya tentang doa rosario. Dia berkata, to pray the rosary is to hand over our burdens to the merciful heart of Christ and his mother. Itu kutipan beliau yang sangat amat terkenal. Ketika kita berdoa rosario, kita menyerahkan, kita mempersembahkan seluruh beban-beban hidup kita pada belas kasih hati Kristus dan Bunda Maria. Jadi gak salah doa rosario itu favorit banyak orang. Berarti Romo, banyak orang itu beban hidupnya berat ya Romo. Terpaksa saya harus mengatakan iya. Saya pun pernah berbeban berat dalam hidup saya. Senjata saya adalah doa rosario juga. Dan Anda, pencinta Bunda Maria, pencinta doa rosario, saya juga percaya rosario menjadi andalan kehidupan orang beriman. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sebab betullah apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II ini. Ketika kita doa rosario bukan sekedar kita ngulang-ngulang sampai capek, sampai ngantuk, sampai nguap terus. Tetapi kita sedang, Tuhan, ini rasa syukurku, ini pujianku, ini beban-beban hidupku. Ku persembahkan Tuhan ke dalam hatimu yang penuh belas kasih. Dan juga kepada hati Maria, hati seorang ibu, hati yang begitu berbelas kasih, hati yang mudah tergerak, hati yang suka membantu dan menolong. Itu yang luar biasa. Maka Anda bisa screenshot atau foto gambar ini atau cari aja di internet. To pray the rosary is to hand over our burden to the merciful heart of Christ and his mother. Kemudian, nama asli dari Paus Yohanes Paulus II ini adalah Karol Józef Wojtyła. Lahir di Wadowicz 18 Mei 1920. Di sini Anda yang ikut langsung ataupun yang di YouTube ya, saya tanya siapa yang ulang tahunnya tanggal 18 Mei atau mendekati tanggal-tanggal itu. Mirip-mirip atau sama kelahirannya dengan tokoh besar dalam gereja. Bukan, kita tidak sedang berbicara soal Petrus, Paulus, Santo Fransiskus Assisi, Santo Ignatius Loyola. Kita tidak sedang berbicara mereka. Tapi kita berbicara tentang orang kudus yang pernah tinggal di zaman kita. Yang kita pernah ketemu. Mungkin syukur-syukur pernah salaman, pernah foto bareng. Pernah kisahnya itu betul-betul melekat dalam kehidupan kita. Kita saksinya. Beliau wafat 2 April tahun 2005. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika beliau menjadi paus, setiap paus tuh harus memilih motonya. Yang dipilih ternyata
sebuah kutipan yang unik. Namanya totus tuus. Dalam bahasa Latin, semuanya milikmu. Totus tuus ini adalah ungkapan yang diambil oleh Paus Yohanes Paulus kedua ini dari seorang devosional yang sangat terkenal dengan Bunda Maria. Luar biasa, dari permenungan terhadap hidup Maria, diungkapkanlah Bunda Maria melihat semuanya milik Tuhan, termasuk hidupnya, termasuk seluruh jiwa raganya, termasuk masa depannya, termasuk keputusan-keputusan yang dia ambil. Namanya Santo Louis Marie de Montfort. Itu orang kudus yang ternyata kutipannya diambil oleh Yohanes Paulus kedua. Totus tuus. Tuhan, semuanya milikmu, segala-galanya untukmu. Maka apapun yang aku lakukan, apapun yang aku miliki, apapun yang aku hadapi saat ini, meskipun tidak semuanya sesuai dengan keinginan dan harapanku, tapi izinkan Tuhan, aku mampu menyerahkan segalanya. Problem manusia adalah ini. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan saudara terkasih, kehilangan orang tua, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatannya, kehilangan rumahnya. Seringkali justru yang menjadi titik terlemah hidup manusia, yang membuat manusia hancur, kehilangan, hidupnya tidak berarti, justru itulah yang dipersembahkan oleh Bunda Maria, yang mau diikuti oleh Santo Louis Marie de Montfort, dan juga diikuti juga oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Totus tuus. Maka kalau saya stop presentasi saya di slide yang ini, Anda mudah-mudahan langsung ngerti. Anda mudah-mudahan bisa sesuatu yang diingat. Totus tuus. Tuhan, semuanya milikmu. Itulah kunci dari ketaatan. Itulah kunci dari kesetiaan yang dimiliki oleh Maria, yang diwariskan kepada anak-anak yang berdoa, doa rosario. Cakep nggak saudara-saudara? Kemudian, siapa sih? Apa sih yang pernah dilakukan oleh seorang kudus ini? Santo Yohanes Paulus kedua, selama hidupnya secara konsisten, dia adalah seorang pejuang perdamaian dunia. Dan dia juga memperjuangkan mati-matian martabat manusia sebagai ciptaan yang luhur. Jadi ada dua yang sangat terkenal dari beliau, perdamaian dunia dan juga martabat manusia. Manusia itu berharga. Manusia itu bernilai, manusia itu dikasihi, manusia itu ciptaan Allah yang baik, yang luhur. Waktu itu, zaman beliau masih memulai masanya sebagai paus, apalagi latar belakang beliau, dunia masih sangat amat dicekam oleh peperangan, oleh perpecahan, oleh penindasan, oleh ketidakmampuan manusia memahami siapa dirinya dan sesamanya. Maka luar biasanya saudara-saudara, Paus Yohanes Paulus kedua ini tokoh dunia loh. Bukan cuma tokoh gereja tapi tokoh dunia. Memerangi komunisme. Berkat doa beliau, berkat pesan-pesan doa rosario, pesan-pesan Maria, komunisme runtuh pada waktu itu. Itu luar biasa sih buat saya. Kemudian juga beliau menentang sekali kapitalisme yang semena-mena. Semua kapitalis, semua itu untung rugi. Semua dibisnisin. Semuanya diukur sama duit. Semua diukur sama prestasi dan pencapaian. Padahal kalau semua diukur begitu, bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang gagal? Nggak lagi dianggap sebagai manusia. Kemudian juga penindasan politik. Di masa itu era perang dingin. Bagaimana negara-negara adik kuasa mencoba untuk mengkontrol negara-negara miskin. Disitulah Paus Yohanes Paulus kedua berusaha berjuang. Kekuatannya adalah doa rosario. Beliau mengungkapkan,
Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang mempengaruhi keputusannya sebagai paus, pemimpin gereja Katolik Roma, didapatinya dalam permenungan doa Rosario. Doa yang sangat kuat, doa yang sangat biblis alkitabiah, doa yang sederhana, bisa didoakan oleh semua orang, tua maupun muda, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian ini dia. Waktu itu, Paus Yohanes Paulus II mengambil sebuah kebijakan yang tidak populer di kalangan negara-negara maju. Ketika orang-orang di negara maju, misalnya di Amerika, di Prancis, yang sangat amat liberal, menghargai hak asasi manusia katanya, maka perempuan harus berkuasa atas tubuhnya. Perempuan boleh aborsi kalau dia tidak menghendaki bayi yang ada di kandungannya. Paus Yohanes Paulus II, bayangin saudara-saudara, mengajarkan gereja menolak aborsi. Memang orang tuanya, ibunya merasa bebas untuk menentukan, tapi bagaimana janin di dalam diri perempuan itu juga hidup yang harus dibela. Janin itu lebih lemah posisinya dibandingkan si ibunya yang juga kebanyakan lemah juga. Paus Yohanes Paulus II juga menentang eutanasia, hukuman mati. Misalnya ada orang udah tua hidupnya, anaknya udah pada meninggal, suaminya udah meninggal, ya udah deh suntik mati aja deh. Dan itu lagi tren di Eropa sampai hari ini. Orang berhenti untuk berjuang untuk hidup. Padahal hidup adalah sebuah karunia. Hidup adalah sebuah anugerah. Kenapa manusia yang memutuskan kapan hidupnya berakhir? Maka itu dia. Kemudian juga waktu itu perdamaian dunia sedang carut marut. Nah, salah satu teologi, pandangan teologi dari Paus Yohanes Paulus II ini yang besar adalah yang didapatinya berkat doa Rosario. Kita sebut sebagai teologi tubuh. Theology of the body namanya. Tubuh manusia adalah ciptaan Allah. Tubuh manusia adalah anugerah Allah. Tubuh tidak bisa diperlakukan seperti barang. Tubuh tidak bisa diperdagangkan. Tubuh tidak bisa dieksploitasi. Tubuh manusia itu luhur. Permenungan itu didapatinya dalam doa Rosario peristiwa gembira, saudara-saudara. Bagaimana Allah sudah hadir dalam tubuh Maria, dalam rahim Maria. Berarti dari sudut pandang Allah, rahim Maria, tubuh Maria, sesuatu yang berharga. Menjadi tabernakel, tempat bertahtanya Allah Putra. Tubuh Maria menghadirkan Yesus Kristus ke dunia. Maka dari sudut pandang itulah Paus Yohanes Paulus II menolak aborsi, eutanasia, hukuman mati. Tubuh ini, tubuh saya maupun tubuh Anda harus dihargai, harus dirawat. Bukan rawatnya maksudnya, oh pakai skincare ya Romo ya, pakai makeup yang tebal-tebal ya Romo, ke salon setiap minggu ya Romo ya, lalu pedikur manikur ya Romo ya. Ya itu kalau Anda bisa silakan, tetapi penghargaan terhadap tubuhku adalah bait Roh Kudus. Maka manusia seringkali berdosa karena tubuhnya, dia berdoa juga dengan tubuhnya. Maka nih tubuh ini nih kita mau pakai sebagai apa? Kendaraan kita menuju Tuhan, tubuh kita. Theology of the body. Bagaimana dari peristiwa gembira doa Rosario lahirlah sebuah pandangan teologi of the body. Padahal saudara-saudara di zaman itu, bahkan zaman sekarang, manusia menyalahgunakan tubuhnya dengan dosa, dengan kesalahan, dengan pelanggaran, dengan dalih hak asasi manusia. Itu yang sangat menyedihkan saudara-saudaraku yang terkasih. Bersyukurlah ada pandangan teologi of the body. Tubuhku. Orang seringkali membuli sesamanya karena gemuk lah, karena pendek lah, karena hitam lah, karena rambutnya keriting lah, karena giginya tonggos lah, karena matanya sipit lah, dan lain sebagainya. Dengan pandangan teologi of the body, dengan tubuhmu kita memuji Allah. Dengan tubuhmu kita beribadah pada Allah. Dengan tubuh kita mempersembahkan seluruh jiwa raga kita pada Allah. Tapi ingat, dengan tubuh yang sama, manusia mudah sekali jatuh,
pada dosa yang sama. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, yang memukau dari fenomena beliau adalah ketika beliau melihat, Paus Yohanes Paulus II ini melihat ya, bagaimana ini dunia termasuk agama saling carut-marut berperang, masing-masing agama bisa mengklaim kebenarannya, lalu dengan kebenaran agama yang satu dengan agama yang lain seringkali berantem, bertengkar, berselisih. Nah, cuman Paus Yohanes Paulus II, inspirasinya lagi-lagi dari doa Rosario loh, saudara-saudara. Dunia, semua pemimpin agama, meskipun dulu masa lalu pernah bermusuhan, zaman dulu pernah saling menindas, zaman dulu pernah terpecah belah. Paus ini dengan senjata doa Rosario, dia mengundang pemimpin-pemimpin agama, seluruh kelompok-kelompok gereja yang terpecah-pecah itu, termasuk yang Muslim, termasuk yang Hindu, Buddha, bahkan Yahudi. Gak usah ngomongin debat-debat agama, gak usah dialog antar agama dalam arti perang kitab suci, tapi berdoa bersama. Dan itu terjadi sungguh-sungguh di Assisi tanggal 27 Oktober 1986. Di mana Paus Yohanes Paulus II, pemimpin gereja Katolik yang mengambil inisiasi. Dan luar biasa juga, pemimpin agama yang lain ikut mendengar dan datang bersama-sama. Dalam persaudaraan, dalam terang Roh Kudus, dalam roh kesatuan yang luar biasa. Seperti Bunda Maria berdoa menyatukan para rasul pada saat Roh Kudus turun, disitulah saudara-saudara. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah doa Rosario. Bukan sekedar doa yang diulang-ulang, tapi hadir sungguh-sungguh dalam kehidupan nyata, dalam kesaksian, dalam pilihan-pilihan, dalam keputusan-keputusan seorang Yohanes Paulus II. Itu yang membuat banyak orang menjadi kagum. Nah, ini yang berhubungan sama kita ini. Paus Yohanes Paulus II ini pernah datang ke Indonesia. Saya ingat dulu tahun 89 itu saya waktu itu masih SMP. Pagi-pagi jam 5 disuruh datang ke sekolah, dibawa ke Taman Mini, disuruh baris dari pintu masuk gerbang Taman Mini, bawa bendera kiplik, kiplik, kiplik. Pausnya lewat pakai mobil, weng gitu aja. Paus ini berkeliling dari Medan, Timor Leste, Jakarta, Manado, kalau nggak salah Manado ya. Nah beliau langsung memberi kesaksian. Kesaksiannya sungguh menggemparkan waktu itu. Beliau mengatakan, tidak ada negara yang begitu toleran seperti Indonesia di muka bumi ini. Bayangin coba. Sementara kita dikit-dikit berantem, dikit-dikit debat, dikit-dikit naik darah. Seorang Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia, menjejakkan kaki di Indonesia. Apakah Anda tahu, Paus ini punya kebiasaan unik dari dia jadi uskup sih waktu itu. Dia selalu datang ke sebuah daerah, dia cium tanah. Begitu mendarat atau dimanapun dia cium tanah. Itu ternyata kebiasaan yang diambil dari santo lain yang namanya Santo Yohanes Maria Vianney. Seorang imam projo dari Ars, Prancis. Punya kebiasaan datang ke sebuah tempat, dia cium tanah itu sebagai penghormatan terhadap seluruh orang-orang yang tinggal di situ. Itulah Paus yang luar biasa ini. Pendamai, dia adalah Paus yang paling banyak berkeliling menandangi negara demi negara, berdialog dengan pemimpin-pemimpin agama, dengan pemimpin-pemimpin negara. Waktu itu beliau diundang ke Istana Presiden, berdialog dengan Presiden Soeharto waktu itu. Itulah luar biasanya orang kudus ini dengan kesetiaan dan ketaatannya, hidupnya adalah persembahan bagi Allah. Nah, informasi yang menarik juga beliau ini seorang poliglot. Poliglot itu bisa berbahasa banyak bahasa. Ada Itali, Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugis, Ukraina, Rusia, Kroasia. Karena dia dari Polandia, lalu di masa peperangan dia juga harus pindah-pindah, maka itu yang membuat dia bisa banyak bahasa. Sampai kolomnya nggak muat itu Yunani kuno, Latin, dan Polandia sebagai bahasa aslinya. Jadi pribadi ini, kalau Anda ya mikir,
Apa sih kriteria Roh Kudus memilih seorang paus? Lihatlah Paus Yohanes Paulus kedua ini. Kalau kita lihat wajahnya ya, waduh, kayaknya adem, kayaknya kok tenang, kayaknya kok luar biasa. Wafat 2 April tadi, diangkat menjadi venerabilis, sebuah gelar sebelum diangkat menjadi beato 19 Desember, lalu diangkat jadi beato 1 Mei, dikanonisasi santo menjadi orang kudus 2 Juli. Ini adalah salah satu trek yang tercepat, saudara-saudara. Apakah Anda tahu kalau seorang mau dijadiin santo, itu harus banyak sekali pembuktian-pembuktian. Bukan cuma kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni, tapi bagaimana testimoni mereka harus dicek sama lab yang independen. Betul-betul diukur semua-mua. Ada seorang biarawati sakit Parkinson, dia berdoa setelah Paus Yohanes Paulus kedua wafat dan betul-betul sembuh. Lalu diikuti beberapa minggu kemudian dengan kesaksian demi kesaksian dan proof valid, terbukti terjadi mukjizat. Maka begitu cepatnya 2005 meninggal, 2013 jadi santo. Luar biasa pribadi yang satu ini. Karena apalagi lagi kecintaannya sama doa Rosario, sama Bunda Maria. Dia belajar dari ketaatan Maria, dari kesetiaan Maria, dari persembahan hidup Maria. Itu yang luar biasa. Yang saya aja ngomongnya merinding, saudara-saudara. Nah, pribadi ini yang dari tadi saya ceritain ya, wah hebat, hebat, hebat. Ntar dulu saudara-saudara, perkenalkan saya, izinkan saya memperkenalkan masa lalunya yang gak baik-baik saja. Dia lahir sebagai anak ketiga. Ibunya meninggal saat Karol usia 8 tahun 11 bulan. Jadi di usia dini dia udah gak punya ibu. Dia masih punya kakak-kakak sama bapaknya. Bapaknya tuh tentara ya. Kakaknya Olga meninggal waktu bayi. Jadi waktu ibunya meninggal dia juga masih kecil. Waktu kakak pertamanya meninggal bahkan dia belum ada. Itulah yang membuat dia dekat dengan kakaknya namanya Edmund, selisihnya 14 tahun, seorang dokter. Tapi karena dokter di masa peperangan, akhirnya kakaknya ini juga terkena fever, terkena penyakit menular dan juga akhirnya meninggal dunia di usia muda. Jadi Anda bisa bayangin pribadi yang luar biasa ini, dia hidupnya juga pahit banget ternyata. Kemudian hidupnya berpindah-pindah karena zaman perang ya. Zaman perang dingin Rusia, Amerika dan juga negara-negara di seputar Rusia itu perang terus membuat dia berpindah-pindah. Tapi itulah yang membuat dia bisa banyak bahasa. Dia seorang pemain teater, penulis naskah drama, seorang pemain sepak bola. Pekerjaannya Anda mau tahu? Dia pernah ikut wajib militer. Dia pernah kerja jadi relawan di perpustakaan. Dia pernah jadi pekerja restoran, nulis-nulis menu apa gitu. Orang pesan apa. Dia pekerja tambang batu kapur. Dia bekerja di pabrik kimia. Jadi pribadi ternyata yang kita kenal selama ini sebagai orang baik, orang kudus, jalan hidupnya nggak beda jauh sama kita. Juga ada kesedihan, juga ada air mata, juga ada tantangan, juga ada kesulitan demi kesulitan. Tapi lagi-lagi senjatanya adalah doa Rosario. Berikut, setelah semua penderitaan dia alami, ayahnya meninggal karena serangan jantung tahun 1941. Waktu dia usia 20 tahun. Usianya masih ya dewasa awal. Dia tinggal sebatang kara tanpa keluarga yang tersisa. Dalam sebuah kutipan, dia menulis begini. Saya tidak ada pada saat kematian ibu saya. Saya tidak ada pada saat kematian kakak saya. Saya tidak ada pada saat kematian ayah saya. Nangis nggak saudara-saudara? Sepilu itu hidupnya. Sengeri itu hidupnya. Segetir itu hidupnya. Dan orang ini menjadi orang kudus. Pada usia 20 tahun, saya sudah kehilangan semua orang yang saya cintai. Begitu ungkapannya. Saudara-saudara, tak kenal maka tak sayang. Untung malam ini
Saya juga belajar ya tentang pribadi yang luar biasa ini. Karena saya tinggal di seminari tinggi, namanya Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta Santo Yohanes Paulus II. Nah hari ini rumah kami pesta. Tapi karena ngasih seminar ini, maka saya nggak ikut pesta di bawah. Tapi luar biasanya Santo ini, Santo yang sangat manusiawi, cerminan dari kita. Tapi karena kecintaannya sama Bunda Maria, dia mampu melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Setelah kematian ayahnya, baru dia berkeinginan menjadi pastor. Waktu jadi pastor, awal-awal dia ketabrak truk Nazi, karena waktu itu masih perang ya, mengalami gegar otak dan luka di bahu. Ajaibnya masih hidup, bayangin coba. Ketika menjadi pastor, dia kuliah di Roma, dia punya 2 gelar dokter, bayangin coba. Romo Yosef itu cuma satu dokternya, dokter kitab suci. Beliau ini, Santo Yohanes Paulus II ini dokternya 2. Di bidang teologi moral dan juga filsafat. Gak heran, dia berbicara soal martabat manusia, dia berbicara soal seksualitas, dia berbicara soal aborsi, itu kan berkaitan dengan moral. Dan juga dia dokter dalam bidang filsafat. Ketika menjadi uskup agung, ia juga terlibat aktif dalam Konsili Vatikan II. Khususnya dalam dokumen-dokumen penting yang sampai hari ini menjadi pegangan buat gereja. Yang pertama itu Dignitatis Humanae, kebebasan beragama. Lalu Gaudium et Spes, gereja dalam dunia modern. Ternyata 2 dokumen yang luar biasa ini penggagasnya adalah beliau. Nah, orang hebat ini selalu terlihat dia selalu memegang rosario di tangannya. To recite the rosary is nothing other than to contemplate with Mary the face of Christ. Ketika mengulang-ulang doa dalam doa rosario, kita sedang membayangkan, kita sedang hadir bersama Bunda Maria. Kita melihat wajah Kristus putranya. Maka saudara-saudara, boleh-boleh saja kita doa rosario, silahkan, bagus. Tapi jangan lupa, dalam doa rosario, kita dibentuk. Maka jangan terus minta gitu ya. Boleh aja minta, boleh. Tapi ingat, Bunda Maria, izinkan aku belajar daripadamu. Izinkan aku meneladan hidupmu, Bunda Maria. Meneladan imanmu. Mencintai engkau seperti Yesus mencintaimu. Mencintai Yesus seperti engkau mencintai Yesus putramu. Bisa berdiri di bawah salib. Bisa setia dalam suka maupun duka. Meskipun hatinya sendiri tertusuk oleh pedang. Meskipun anak putranya ini menjadi tanda perbantahan banyak orang. Meskipun jalan hidupnya juga enggak baik-baik saja. Ternyata kualitas iman Maria, ketaatan dan juga kesetiaannya tampak luar biasa dalam diri seseorang dalam gereja Katolik Roma yang bernama Yohanes Paulus II. Itu yang membuat banyak orang menjadi kagum, membuat banyak orang menjadi terinspirasi. Gak heran makamnya sampai hari ini dipenuhi oleh para peziarah. Nah, saudara-saudara, untuk mengakhiri permenungan saya, uniknya kalau Anda ikut misa tadi pagi dalam pesta peringatan Santo Yohanes Paulus II ini, Injilnya dipilihkan justru Yohanes bab 21. Ini menarik ini. Saya juga jadi merinding-merinding. Kenapa kok bisa pas banget ya? Karena dipilih Yohanes 21 itu ayat 15 sampai ayat 19. Pasti Anda ingat Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid, bertanya kepada Simon Petrus. Nah ini dia, Simon Petrus, pemimpin gereja, pemimpin para rasul, yang nanti akan digantikan oleh Santo Yohanes Paulus II. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Waduh, jeng. Lalu Petrus bilang, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu. Sampai 3 kali diulang kan. Apapun jawaban Petrus, Yesus selalu mengulang, gembalakanlah domba-dombamu. Betul ya? Masih ingat kisah itu ya? Gembalakanlah domba-dombamu. Saudara-saudara, gembala.
Di Israel 2000 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu, ada begitu banyak profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan di mana umat Allah ini mencari nafkah. Ada petani, ada nelayan, ada pedagang, ada penari, ada pemain musik, ada imam, ada orang yang berladang, ada bekerja di pemerintahan, ada pengawal, ada prajurit, banyak. Tapi kenapa satu profesi yang begitu memikat, gembala? Inilah yang menjadi spirit dari Santo Yohanes Paulus II, para imam, para uskup, para paus, dan kita semua. Gembala. Yang menarik adalah gembala ini bukan pemilik kambing domba, saudara-saudara. Mereka adalah masyarakat kelas bawah. Karena kerjaannya malam-malam, bahkan dari pagi sampai malam. Si pemilik binatang ternak-ternak ini mah udah tidur. Mereka orang-orang kaya pemilik ternak. Kalau malam hari dia titipin itu pada gembala-gembala. Jadi hewan-hewan itu bukan miliknya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Berarti ada gembala yang gak baik dong. Gambaran Allah sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang peduli sama domba-dombanya. Gembala yang suaranya didengar, dikenal oleh domba-dombanya. Gembala yang membawa, menjamin keselamatan dari domba-domba ini. Meskipun bukan miliknya loh. Itu yang luar biasa sih. Gembala ini punya 3 sifat saudara-saudara. Yang pertama, silakan catat. Be real. Asli. Tidak munafik, bukan pembohong. Asli, be real. Sebab kalau gembala ini hidupnya munafik, hidupnya bohong-bohong, domba-domba gak kenal suaranya. Domba-domba gak mau deket-deket sama dia. Domba-domba ini males karena si gembalanya ini mungkin tidur, mungkin waktu ada serigala datang dia kabur duluan. Harus betul-betul otentik. Jadi pertanyaannya adalah, apakah diri kita semakin otentik? Topeng-topengnya ini lepas. Topeng yang kita tampilkan di muka umum. Topeng yang kita pakai ketika kita sendirian. Topeng yang kita pakai ketika kita berdoa sama Tuhan. Sama apa enggak? Nah itu dia. Yang bagusnya makin lama makin sama. Topeng-topeng kemunafikannya itu dilepas. Asli. Aku berbuat baik karena aku memang baik. Aku jujur. Aku menampilkan diri apa adanya. Sebagai pribadi yang baik. Gitu. Lalu yang kedua, be humble. Ini dia. Rendah hati, dipanggil untuk rendah hati. Karena kalau gembala itu sombong, itu gak bisa. Imamnya sombong, uskupnya sombong, pausnya sombong, gak bisa. Harus be humble. Betul-betul karena gembala ini pekerjaan orang-orang bawah, itu sebagai sebuah simbol bisa merakyat, bisa turun. Berhadapan dengan orang-orang yang gak punya harapan, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang berkekurangan. Mereka ini yang pertama-tama lebih dulu harus dikasihi. Lalu yang ketiga, be kind. Jadilah baik. Be real, be humble, and be kind. Jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Janji sama saya, jangan pernah lelah. Meskipun saya tahu penonton-penonton di sini banyak yang sakit hati karena jadi orang baik. Karena pernah dibales sama air tuba. Karena pernah difitnah, pernah dijahatin orang, pernah ditipu, pernah dimanfaatin, pernah diinjak-injak, pernah diremehkan. Apapun itu, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jadi orang baik itu berkatnya luar biasa kok. Saya ngalamin, meskipun saya juga belum baik-baik banget ya. Saya pun berjuang menjadi orang baik. Tapi setelah saya berjuang menghadirkan kebaikan di Rumah Teduh Suryo ini, saya justru belajar banyak hal dari orang-orang kecil. Saya belajar banyak hal dari orang-orang gak punya, dari orang-orang sakit ini. Dulu saya pikir, masalah saya udah yang paling berat, paling sedih. Tapi setiap saya ke Rumah Teduh Suryo, tadi pagi saya ketemu sama anak yang waktu lahir gak punya kelopak mata. Gak punya kelopak mata berarti gak bisa merem.
Itu matanya itu melek terus. Udah banyak kabut-kabutnya. Minggu lalu anak ini diambil dari kupingnya, ditempelin di mata sebelah kanan dulu. Dan tadi pagi saya datang ke situ, emaknya ya, neneknya datang, Romo ini anaknya udah mulai bisa ngedip. Oh, ajaib, bisa ngedip. Tinggal yang kanan minggu depan operasi lagi, yang kiri. Kalau saya mikir Tuhan, masalah saya nggak ada apa-apanya ya sama anak-anak ini ya. Saya saya sekarang punya 35 anak di Rumah Teduh Suryo. Semuanya sakit, semuanya bermasalah, semuanya problem, entah kesakitannya, kesehatannya, entah ekonominya. Tinggal di Jakarta lebih kejam dari ibu tiri kan kalau Jakarta kalau nggak punya duit. Tapi ternyata kehadiran Rumah Teduh Suryo menjadi sebuah komunitas pengharapan seperti yang selalu digaungkan oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo di tahun Jubileum ini. Orang-orang yang nggak punya harapan, tapi karena ada suryo, ada sinar, ada terang menyinari. Kemarin ada seorang bapak, anaknya sumbing, datang ke Jakarta dari Ambon. Dia apa ya, Muslim yang taat lah. Berbulan-bulan tinggal di Rumah Teduh Suryo, akhirnya anaknya dioperasi, tapi anaknya meninggal di meja operasi. Lalu kita datengin mamanya dari Ambon, datang ke Jakarta. Anaknya sudah jadi jenazah. Lalu bapak ini kirim video sama saya kesaksian dia. Meskipun anaknya meninggal ya, dia nangis terharu. Terima kasih, di Jakarta dia punya saudara. Meskipun beda agama, meskipun beda suku, tapi sudah boleh jadi saudara dalam penderitaan. Kalau kita jadi saudara dalam senang-senang aja sih gampang ya. Ketika banyak duit, banyak orang ngaku kita jadi saudara lah. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, ternyata ada orang-orang. Bukan saya yang hebat ya ibu bapak, saya punya tim luar biasa, ibu-ibu teman-teman Rumah Teduh Suryo ini, mereka luar biasa melayani, memberikan yang terbaik, susu, makan, sampai segalanya kita sediain. Puji Tuhan, saya bersyukur. Sebelum saya memutuskan mau bikin Rumah Teduh Suryo, senjata saya ini doa Rosario. Saya minta petunjuk Bunda Maria. Bunda, apa yang harus saya lakukan, Bunda? Hidup saya sudah diberkati, hidup saya sudah disembuhkan, hidup saya sudah ditolong banyak. Sekarang saya harus apa, Bunda? Kebetulan waktu itu saya berkunjung ke pasien kanker di sebuah rumah teduh di belakang RSCM. Rumahnya kecil, rumahnya gelap, banyak orang kepalanya botak di situ. Oh, ternyata saya baru tahu ada rumah-rumah kayak gini di Jakarta yang kejam. Maka pulang dari situ saya langsung bilang Bapak Uskup, saya punya berkat, saya punya talenta, saya punya passion. Doain saya supaya saya bisa punya rumah teduh untuk pasien-pasien kanker. Dan luar biasanya, nggak sampai setahun terwujud. Doa Rosario senjatanya. Itu dia. Saya dari kecil selalu punya keyakinan gini. Kalau saya doa Rosario satu putaran, apapun yang saya minta, kalau itu sesuai sama kehendak Tuhan, Tuhan pasti kabulin. Dan yang terakhir ini, Rumah Teduh Suryo, ya Tuhan mau membawa saya kemana, saya cuma bilang totus tuus. Tuhan, semua berkat-berkat saya kan milik-Mu. Semua talenta saya milik-Mu. Saya bisa bikin ini, bikin itu, semua milik-Mu. Saya hanya imam, semua adalah persembahan yang terindah bagi Allah. Semoga apa yang saya lakukan memang belum apa-apa. Belum ada setahun. Belum apa-apa. Tapi meskipun belum apa-apa, tapi Tuhan ini persembahan terindah. Kemarin saya ke Roma, saya datang ke Basilika Santo Petrus, ada kapel adorasi ya. Saya masuk ke kapel itu. Tuhan ingetin saya, Yosef, tahun 2008, kamu ingat nggak kamu doa apa di sini? Saya ingat, Tuhan, dulu sekali ketika saya masih kuliah, saya doanya gini. Tuhan, kalau saya boleh lulus di kampus yang berat ini, Tuhan, saya janji,
Saya mau jadi Romo yang baik. Saya mau jadi Romo yang setia. Saya janji pakai semua apa yang saya punya. Pakai Tuhan. Itu tahun 2008. Dan siapa kira 2025 saya balik lagi ke tempat itu. Saya bawa Tuhan. Saya bawa Rumah Teduh Suryo. Saya bawa anak-anak yang saya dampingi. Keluarga baru saya. Saya bawa semua persembahan hidup saya Tuhan. Terima kasih. Tuhan membuat saya punya arti sebagai seorang imam. Bukan cuma imam yang sibuk sana sini, imam yang populer sana sini, imam yang kasih seminar sana sini. Tapi kalau kehilangan arti, semua akan sia-sia. Justru saya menemukan arti ketika saya membuka hati buat sesama yang menderita ini. Itulah Romo Yosef. Doain saya terus supaya saya kuat, supaya apapun yang Tuhan kasih bisa lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Dari semua yang Romo sampaikan mempunyai makna. Tetapi ada 3 catatan yang kemudian Romo juga bilang, ya ini dicatat ya, dan saya mencatatnya yaitu tentang bagaimana menjadi gembala itu mempunyai keaslian gitu ya, tidak munafik, terus bagaimana juga tetap harus rendah hati, dan saya merasakan kerendahan hati dan keaslian dari Romo Yosef. Terus ada juga tentang untuk selalu berbuat baik. Romo, kita masih punya waktu. Saya terbawa emosi nih Romo. Saya pikir tidak hanya saya, pastinya hampir semua yang bersama-sama dengan kita di ruangan ini, kita masih punya waktu apabila ingin menyampaikan sesuatu dengan Romo, bertanya begitu ya, dengan yang raise hand dulu. Saya boleh melihat tadi ada. Silakan, Bapak atau Ibu ini, Owen Meigu. Silakan Selamat malam disampaikan. Romo Yosef. Awan dulu pernah ikut Cap Santa Monica, kebetulan waktu itu retreatnya di Sukabumi, dan sekarang waktu itu 2012 bergabung dengan Legio Maria. Sedikit perkenalan saja. Legioner Maria adalah komunitas awam Katolik dengan semangat rendah hati seperti Bunda Maria. Nah, karya pelayanannya seperti apa di paroki? Ya, kita mengunjungi orang sakit, orang-orang yang dihibur. Bahkan Awan bergabung dengan kelompok junior, kelompok anak-anak waktu itu. Gurunya waktu itu Om Malis, Tasan Tandai Neka, udah jadi anggota auxiliar. Jadi anggota auxiliar adalah anggota Legio yang setiap hari berdoa di rumah walaupun sibuk dalam pekerjaannya. Dan dalam rapat presidium, Legio harus melaporkan tugas yang dilaksanakan seturut dengan prajurit kita, yaitu Bunda Maria. Nah, Bunda Maria seperti itu. Jadi rendah hati. Jadi On punya hati yang rendah hati seperti Bunda Maria. Amin. Makasih Owen. Terima Owen ini kasih. selalu hadir ke dimanapun saya seminar pokoknya. Iya, Semangat ya Owen. terima kasih sharingnya Owen. Ibu Bapak dan teman-teman seperjalanan, kita memanfaatkan kehadiran Romo Yosef bersama dengan kita di tengah-tengah kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tidak terbatas hanya tentang tadi yang disampaikan, tetapi mungkin akan bertanya lebih tentang Rumah Teduh Suryo. Atau ingin berbagi sedikit cerita, Romo masih bersama-sama dengan kita sampai pukul 25 ya Romo ya. 8:30 kurang 5 lah begitu. Semua sibuk dengan emosi, terbawa perasaan tadi Romo mungkin masih merenungkan. Romo, Iya. kalau belum ada yang bertanya, saya ingin sedikit apa ya Romo tentang kekuatan doa rosario, dan Romo memberikan contoh yang betul-betul tentang Bapak Paus ya, Bapak Paus Yohanes Paulus II. Kemudian kok saya melihat Romo juga
di satu komunitas yang tentang Yohanes, tentang Pak apa namanya Romo ini, Bible Seminar Learning. tinggi. Nah ini mungkin Romo bisa sedikit bercerita yang tentang komunitas Romo selain Rumah Teduh Suryo tadi itu Romo. Oh, saya itu kan tidak tinggal di paroki. Saya Oke. tuh tinggal di seminari. Saya itu Imam Kuskupan Agung Jakarta. Saya salah satu staf seminari di Kuskupan Mhm. Agung Jakarta. Sejak dulu itu seminari tinggi nggak punya nama pelindung karena Imam Projo. Baru sekitar 10 tahun terakhir, akhirnya Bapak Uskup bersama tim seminari, kita harus punya nih seorang pendiri lah atau tokoh yang bisa diangkat. Waktu itu pilihannya adalah Yohanes Paulus II. Dan memang luar biasa teladannya. Mudah-mudahan contoh teladan Yohanes Paulus II ini menginspirasi para calon imam, para frater di tempat saya, mencintai Bunda Maria, mencintai Doa Rosario, menghargai kehidupan, teologi of the body tadi. Itu sih. Jadi nama seminarinya Seminari Santo Yohanes Paulus II, Kuskupan Agung Jakarta. Oke. Sekarang di rumah saya ada 27 frater, banyak frater-frater tingkat akhir, calon-calon imam. Mungkin beberapa Anda kenal. Kami Seminari Tinggi KAJ itu punya 3 rumah. Yang pertama itu di Klender, itu level awal. Lalu di Cempaka Putih Timur itu yang tingkat-tingkat filsafat. Di tempat saya itu tingkat akhir. Semua total sekitar ada 70 frater sekarang. Jadi panggilannya melimpah ini di Jakarta. Ya, mudah-mudahan dari semua itu tetap setia ya Romo ya dengan Ya. pelayanannya. Taat Nah, dan tadi ini setia. ada pertanyaan kenapa namanya Suryo gitu ya. Ya. Itu menjadi misteri buat banyak orang. Kenapa namanya Suryo? Waktu saya mau diriin Rumah Teduh Suryo itu kan bulan lalu ya. Itu bulan Juni kalau nggak salah saya bikin sayembara. Saya mau bikin rumah teduh, kira-kira namanya apa? Lalu umat penonton-penonton saya itu ngasih nama ya Maria Magdalena, lalu juga Santo Santa gitu. Tapi saya sadar, saya dalam doa Rosario Yosef, rumah ini harus inklusif, harus jadi rumah banyak orang. Saya nggak masang salib, nggak masang patung atau gambar-gambar orang-orang kudus. Ke identitas kekatolikannya dihadirkan dalam pelayanan yang penuh kasih. Suryo adalah nama seorang imam, teman baik saya waktu kita sama-sama kuliah di Roma. Ada 3 teman waktu itu kita akrab. Romo Suryo ini dari Semarang, Projo juga Semarang. Dia ahli Islamologi. Lalu setelah lulus dari Roma kita sama-sama pulang ke Indonesia. Saya melanjutkan doktoral waktu pandemi tahun 2020 sampai 2022 ya. Itu di pandemi kan banyak orang meninggal ya. Lalu dimakamkannya nggak layak. Udah kayak bangkai-bangkai gitu. Nah, Romo Suryo ini orang baik sekali. Dia sangat rendah hati. Dia mendirikan sebuah komunitas gali kubur. Antar siapapun pokoknya yang mau, apapun agamanya. Lalu dia dengan teman-temannya gali kubur selama 2 tahun. Rupanya kecapean. Di akhir pandemi, dia kena kanker. Lalu berobat di Jakarta. Saya beberapa kali ngunjungin. Saya diberi kesempatan untuk merawat beliau juga. Dari badannya bagus sampai badannya kurus. Lalu waktu itu hari Minggu, beliau minta komuni. Saya antar ke Darmais. Begitu saya kasih komuni, meninggal. Nah, waktu saya lagi cari nama, saya lewatin rumah sakit Darmais itu. Nah, tiba-tiba teringat, wah nama Suryo, kenapa namanya nggak Suryo saja? Orang luar yang bukan keluarga saya yang saya rawat karena sakit kanker. Jadi saya belajar merawat orang sakit yang bukan keluarga saya melalui seorang Romo Suryo, maka ya udah saya namain aja Rumah Teduh Suryo lah. Ternyata namanya penuh berkat. Selain artinya bagus, matahari, sinar, harapan buat orang-orang yang memang nggak punya harapan lagi. Nah ini lambangnya maka seperti ini ada satu rumah, ada cahayanya gitu.
Dan itu betul-betul terjadi loh. Kan banyak anak yang sembuh ya atau selesai masa pengobatannya. Ketika mereka pulang, itu yang terjadi adalah nangis-nangisan itu semua. Karena kan anak-anak. Jadi mereka itu ada satu mama-mama yang mandiin 5 anak sekaligus gitu. Jadi anak lu anak gua gitu. Jadi anak bersama-sama, sama-sama menderita, sama-sama susah. Maka ketika ada yang sehat, ada yang pulang ke kampungnya gitu, itu nangisnya udah kayak kehilangan saudara. Bahkan kalau ada yang meninggal juga nangisnya juga nangis bareng-bareng. Jadi terbentuklah sebuah komunitas keluarga dalam penderitaan. Dan di situ ada harapan. Itu, makasih. Terima kasih Romo. Romo, ini ada pertanyaan yang apa di chat ya. Romo Jo, saya mau tanya menjaga ketaatan, menjadi rendah hati dan menjadi lebih itu bagaimana caranya? Ya, baik. Kita harus sadar bahwa diri kita ini adalah makhluk yang berkembang. Kita adalah makhluk yang berproses. Aku hari ini pasti berbeda dengan aku 5 tahun yang lalu. Aku hari ini juga akan berbeda dengan aku tahun depan. Karena manusia adalah berkembang. Menjadi tua itu sebuah kepastian. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Nah, kitab suci, doa rosario adalah sebuah alat bantu bagi kita. Kita ini akan berkembang ke arah mana? Ini penting. Maka kalau dalam perkembangan itu penting namanya disiplin. Disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin disciple artinya murid. Seorang murid yang mau belajar, mau melatih dirinya. Seorang atlet misalnya Jonathan Christie yang baru aja juara, itu bisa blak bluk main badminton karena latihannya setiap hari dia melatih fisik, makanannya, mentalnya. Jonathan Christie saya pernah datang ke rumahnya, pembaca kitab suci yang luar biasa, pendoa rosario yang luar biasa juga. Maka betul-betul semua perlu latihan. Maka puasa, doa rosario, pantang, coba belajar mengampuni. Jangan apa-apa, oh nggak bisa Romo, aku nggak mau ngampunin, dia masih sakit hati. Latih dari yang kecil-kecil, secara konsisten. Jangan kayak apa ya, naik banget, lagi turun banget. Anda akan lelah di situ. Tapi kalau bisa konsisten, ya ada turun naiknya dikit, tapi Tuhan jaga aku Tuhan. Supaya dengan konsisten melatih. Maka latihlah dari yang kecil-kecil. Tentang ketaatan. Perintah Tuhan mana nih yang aku mau latih hari ini? Oh, aku baca firman Tuhan. Sehari berapa menit? 15 menit Romo. Coba latih. Percayalah ketika Anda memutuskan untuk melatih, ada 1001 godaan untuk stop. Untuk ada aja. 15 menit aja tuh susah banget. Ya itulah, butuh latihan makanya. Kalau kita bisa menaklukkan 15 menit itu, barang siapa setia, bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadanya perkara-perkara besar. Nah, itu dia. Jadi latihan ya, dilatih. Fisik kita dilatih, demikian juga rohani kita juga. Ngampunin aja susah banget. Ngomongin orang gampang banget. Itu dia, hati-hati gunakan telinga, hati-hati menjatuhkan penghakiman pada orang lain, hati-hati memfilter omongan-omongan lain yang gampang banget. Ini kuping kita dua nih kiri kanan kalau denger, wah kalau kamu tuh diomongin loh sama si ibu itu katanya kamu tuh munafik, wah sakit hati. Belum lagi kuping sini lagi, oh kamu tuh diomongin kamu tuh bla bla bla, sakit hati lagi. Kita bisa kita nggak bisa mengontrol kita mau dengar apa dari orang lain, suara luar, tapi kita bisa memutuskan yang mana yang mau kita simak, yang mana yang kita buang sebagai racun. Masalahnya manusia semuanya mau ditampung, semuanya mau disimpan, racun-racun juga, omongan orang yang jelek-jelek disimpan jadi pikiran, gak enak tidur, gak enak makan. Nah itu dia, gak bahagia jadinya. Maka latih, Tuhan, saya tuh latihnya pakai mantra sebetulnya. Bukan mantra sih, doa yang diulang-ulang ya. Adonai ori weyishi mimi ira, Adonai mimi echad. Adonai meos hayai mimi echad. Itu Mazmur 27. Itu membuat sebuah gelembung rohani. Sebelum saya keluar rumah, sebelum saya masuk rumah bahkan, ini cipta ini gelembung nih.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah kekuatan hidupku. Kepada siapa aku harus gentar? Kalau bisa bahasa Ibraninya. Adonai ori weyishi mimi ira Adonai meos hayai mimi echad. Itu gelembung itu tuh. Karena kita nggak tahu keluar kita itu akan berhadapan dengan siapa. Banyak tembakan-tembakan kiri kanan kadang-kadang kita nggak siap juga. Tapi Tuhanlah meos hayai, kekuatan hidupku, perisaiku yang tidak kelihatan. Itu penting. Perisai rohani namanya. Makasih. Baik, Romo, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, PR kita banyak ya dari Romo ya. Kan saya Senang kita dosen. mendapat begitu banyak hal baru untuk saya. Nah, untuk ibu-ibu mungkin bukan hal baru, tapi untuk saya pribadi banyak hal baru yang saya dapatkan malam ini. Dan ternyata juga ada PR tambahan. Bagaimana kita membentengi dan bagaimana kita merasakan berkat dari Tuhan itu sesuatu yang kita harus kembalikan juga begitu ya Romo. Romo, ini ada pertanyaan dari Bapak Joko Santosa. Romo, kadang mau belajar ketaatan, namun banyak godaan. Bagaimana cara mengatasi godaan kedagingan atau kenikmatan duniawi ya Romo? Ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana dan kecil. Jangan langsung hal-hal yang besar. Kalau kita langsung hal-hal yang besar gagal ya udah kita merasa gagal. Tapi kalau dari hal-hal yang kecil, latih dikit-dikit tapi konsisten. Konsisten, konsisten. Kayak tadi misalnya soal ketaatan ya, makan. Cobalah agere contra. Saya kasih PR satu lagi. Agere contra. Agere contra itu ungkapan bahasa Latin. Dalam latihan batin ini, cobalah menidak terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Atau cobalah menidak terhadap sesuatu yang kita suka, itu ajari kontra. Misalnya kita suka apa nih? Suka makan soto Betawi, ya cobalah tidak. Untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang kita sukai. Coba latih itu. Aku tuh suka apa-apa yang merugikan gitu ya. Coba bilang tidak. Atau minimal tahan. Kalau ibu-ibu mau beli sepatu nih, wah harus beli sepatu, harus. Kalau nggak beli sepatu, kayaknya nggak bisa makan, kayaknya hidupnya nggak bahagia. Coba tahan 3 hari. Kalau setelah 3 hari Anda mau beli sepatu itu juga, ya udah, tapi tahan 3 hari, atau bisa mungkin seminggu ya, atau mungkin 3 bulan tahannya. Coba deh tuh. Kalau setelah 3 bulan mau beli juga, terserah. Tapi bisa jadi sesuatu yang datang, keinginan-keinginan itu sebetulnya itu kontrol dari pihak luar saja yang mengontrol diri kita. Kalau kita tunda, bisa jadi kontrol itu juga turun. Ternyata aku nggak butuh-butuh banget kok, misalnya. Ternyata sepatuku yang lama masih bagus kok, misalnya. Ternyata itu aku nggak, ternyata kemakan iklan doang, misalnya. Jadi kita bisa minimal sebelum nolak ya, tunda. Nah, itu dia. Tunda, kalau bisa nanti tolak terhadap keinginan-keinginan yang tidak teratur itu. Kontrol ya Romo ya, Iya. kontrol terhadap keinginan, kemudian menunda. Saya pernah Romo, ya saya ibu-ibu ya Romo, pengen sesuatu gitu, tapi karena belum bisa, karena jauh tempatnya beli atau karena kalaupun beli datangnya lama, jadi entar, beneran loh Romo, keinginannya tuh Hilang. tingkatnya menurun Romo. Akhirnya jadi, ternyata cuma segitu aja, nggak usah lah gitu ya. Nah, Ibu Bapak, teman-teman seperjalanan, saya mengingatkan lagi seperti yang bahwa salah satu dari agenda kita malam hari ini yaitu persembahan kasih untuk kita tergerak bersama-sama dengan Romo di Rumah Teduh. Kalaupun kita belum bisa bertandang ke Rumah Teduh Suryo, mungkin ada sesuatu yang bertandang ke rekeningnya, begitu ya Romo? eh Di nomor akunnya sudah disematkan di chat. Saya Romo ingin sebetulnya menyampaikan seperti apa? waktu Pak Sandy atau Bu Ina hubungi eh, saya itu hampir nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta. Eh, Mungkin itu ya sesuatu yang mau dihancurkan Tuhan juga ya. Roy Joseph, kamu jangan sombong. Tapi saya kan baru berjalan 9 bulan ya, 10 bulan, belum ada setahun.
Saya mau menunjukin kerjanya dulu, pelayanannya dulu, hasilnya dulu. Nanti ke depan ya mungkin kalau ya apa ya, mungkin ada saatnya saya minta sumbangan gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah misalnya ya, eh, mereka ini kan makan kita sediain. Mungkin telur, daging, kayak gitu-gitu. Atau susunya juga susu khusus ya sebetulnya. Atau apapun yang bisa dilakukan secara nyata. Misalnya seminggu 3 kali ada datang guru-guru, datang pensiunan guru, itu mengajar di Rumah Teduh Suryo untuk anak-anak ini. Karena anak-anak ini udah putus sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ada yang dari salon gitu, bisa potong rambut, dia datang sebulan sekali, dia potong rambut pasien dan orang tuanya. Ada orang yang bisa masak, diajarin bikin kue. Dan sekarang ibu-ibu di RTS sudah bisa dagang, bayangin coba. Jadi berpenghasilan selama di Jakarta. Tindakan yang nyata seperti itu sih. Meskipun saya tidak bisa menafikan ya kalau disumbang uang saya mah senang-senang aja. Tapi eh, apa ya, kebaikan yang nyata, yang konkret. Bukannya uang nggak nyata ya, tapi juga ada bentuk-bentuk yang lain. Romo, saya bisa nggak jadi volunteer misalnya. Karena kami nggak punya karyawan sama sekali. Di situ ada 70 orang tinggal bersama-sama, nggak ada karyawan. Bersih-bersih antar mereka. Yang masak ya mereka juga. Yang ya semua mereka. Itu kita eh, kasih kail, jangan kasih ikannya. Di situ mereka lebih menghargai rumah itu sebagai rumah sendiri. Kan kalau bersih mereka yang nikmatin, kalau kotor mereka yang rugi juga. Itu. Nah, mungkin tenaga-tenaga sih sebetulnya ya. Orang-orang yang punya hati, bukannya yang anggot-anggotan aja ya. Saya lagi nyari betul-betul orang-orang yang punya hati. Dan Tuhan selalu kirim sih. Memang dia punya hati. Memang orisinil, humble, dan baik. Itu dia. 3 kriteria itu yang saya pakai. Mudah-mudahan Tuhan kirim lagi dan lagi dan lagi. Saya yakin banyak. Makasih. Hmm, Romo, ini yang terakhir, Romo. Eh, dari Bapak Budi Chandra. Oh, tadi ada 2 ya, Romo. Mohon pandangan Romo Jo bahwa Allah Maha Kasih, tapi mengapa ada anak-anak yang sejak dilahirkan sudah harus menderita seperti anak yang sampai tidak punya Ya, bapa? terima kasih buat Terima kasih. pertanyaannya. Itu pertanyaan yang saya ajukan pada diri saya sendiri. Tuhan, ini anak dosa apa? Mereka umur segini udah kena penyakitnya kok serem-serem. Lalu saya bertanya kepada teman-teman tim saya yang keluar masuk rumah sakit buat ngunjungin. Saya bilang, kadang-kadang Tuhan itu penuh misteri ya. Kita nggak tahu nih mereka sakit kenapa. Tapi seorang ibu tim saya bilang, ada Romo tujuan mereka sakit. Ada. Apa saya tanya? Supaya kita yang sehat bukan sekedar bisa bersyukur. Kan gampang tuh, oh, kita bersyukur, kita bersyukur. Masalah kita nggak seberat dia. Bukan hanya itu. Tapi kita yang sehat bisa melakukan sesuatu. Dibukakan pintu oleh mereka untuk melakukan sesuatu yang nyata. Itu saya langsung ketampar-tampar itu. Waduh, saya malu. Iya bener jawabannya itu ya. Kita ini udah sehat. Kita punya ya aneka macam kemampuan. Ayo dong, lakukan sesuatu buat mereka. Saya percaya nanti ini anak-anak ini ya, ketika di surga, mungkin saya kan belum tentu juga masuk surga ya. Mungkin saya di api pencucian. Bisa jadi nih anak-anak nih baris-baris gitu ya. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu tuh om-om yang itu tuh, Romo yang itu yang dulu waktu hidupnya nolongin saya gitu. Lalu saya diangkat dari api pencucian sama mereka. Sesederhana itu sih. Jadi kehadiran mereka itu dalam situasi yang kayak gitu, itulah pintu masuk buat kita sebetulnya. Jurang yang harus kita bisa lewatin. Saudara-saudara pasti ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kayanya makan tiap hari, Lazarusnya ada di depan pintunya. Jaraknya kan nggak jauh itu ya. Jaraknya nggak jauh antara saat tempat dia makan sama depan pintunya dia. Tapi ternyata jarak yang pendek itu, ketika sudah meninggal mereka berdua, menjadi jurang yang sangat panjang, yang sangat dalam dan tidak bisa terseberangi.
Andai kata orang kaya itu memberikan makanan buat Lazarus, mungkin jurang itu akan diperpendek. Nah, itu sih yang saya bisa bayangkan. Kehadiran mereka dalam penderitaan seperti itu adalah justru pintu buat kita yang sehat ini untuk bisa melakukan sesuatu buat mereka. Terima kasih. Iya. Romo, terakhir ini benar-benar terakhir nih Romo. Dari Ibu Lia, saya tertarik dengan jangan lelah untuk berbuat baik meskipun pernah disakiti, difitnah, dituduh ada maunya, dipandang negatif. Dan saya heran dengan orang yang akhirnya membuat saya berpikir, apakah kebaikan kita juga sekaligus merupakan kelemahan kita? Kelemahan karena bisa dimanfaatkan begitu ya Romo mungkin maksudnya. Tolong masukan dari Romo Ju. Ya, eh soal mereka memanfaatkan atau tidak kebaikan kita itu urusan mereka. Tapi urusan kita sama Tuhan, jangan lelah. Be kind. Eh, Tuhan itu mengatakan menjadi kuat dan menjadi baik. Kita berkembang dalam kebaikan. Jadi kita juga nggak bodoh-bodoh banget dalam berbuat baik ya. Kita punya akal budi, kita punya kesempatan, kita bisa memilah-milah yang mana yang betul-betul layak dibantu, yang mana yang sebetulnya pura-pura doang. Dari 10 bulan sekarang Rumah Teduh Suryo ada 2 orang yang sekarang kalau dia ngomong itu kemana-mana yang jelek-jelek pokoknya tentang Rumah Teduh Suryo. Karena terbukti di dalam Rumah Teduh Suryo mereka nggak bener gitu ya. Saya nggak perlu omongin kesalahannya apa. Akhirnya kita kasih kontrakan, kita bayarin kontrakannya, dia pindah. Tapi dia ngomongnya sekarang di mana-mana pokoknya wah menyeramkan. Berarti apa? Kita udah berpikir, kita udah cari-cari celah untuk membantu mereka, tapi kan kebaikan itu bisa beda-beda diterima oleh orang-orang ini. Ada yang betul-betul merasa terbantu jadi saudara, ada yang wah sekarang ngomongnya jelek, Rumah Teduh Suryo itu bla 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 bla. Ya biarlah, kebaikan akan tetap kebaikan yang murni. Orang juga bisa nilai sendiri kok. Gitu. Terima kasih. Ya, baik Romo. Teman-teman seperjalanan, kalau saya boleh mengintisarikan apa yang Romo sampaikan, bahwa tentang ketaatan dan kesetiaan itu tidak bisa serta-merta tumbuh begitu ya Romo. Selain Bunda Maria, selain orang-orang kudus tentunya. Tetapi di antara kita itu berproses. Dan bagaimana kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan sebagai persembahan terindah bagi Allah dengan tadi PR-PR dari Romo. Kita harus mencoba untuk selalu berusaha rendah hati, menjadi pribadi yang asli tanpa banyak topeng, walaupun itu tidak mudah. Terus kemudian kita untuk selalu berbuat baik seperti itu. Romo, sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama dan tentunya nanti ditutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo. Ada berita duka juga Romo. Adik dari Ibu Ina itu kemarin meninggal. Mohon kiranya ada disisipkan doa untuk ketenangan arwah Bapak Irwan dan nanti ada yang tadi siapa Romo? Yang tadi pagi meninggal yang Romo doakan juga itu ya. Baik, kita akan berfoto bersama. Kita bisa buka video kamera kita. Oke. Silakan Bapak Sandi untuk mengambil gambar. Ya, gambar akan diambil oleh Steve. Oke, Silakan Siap, Steve. Pak. Ya. ya. Siapa di sini yang udah nonton Bible Learning with Father Joseph? Tunjukkan jarinya Ya. jempol. Oke. Yang belum silakan lihat sendiri di YouTube ya. Bible Learning with Father Joseph. Siap Romo. Steve sudah mulai ambil foto. Oke. Ini ada 3 layar ya. Saya seneng ada bapak-bapaknya loh. Iya, yang bapak-bapak Pak Gunawan dan teman-temannya ini dari komunitas
Gracia Romo. Wah, Shalom, selamat malam Romo. Shalom. Nah, Pak malam. Gunawan, bulan lalu beliau sudah sharing tentang komunikasi. Saya lihat ada Yofi juga, Romo. Ah, Yofi itu founder dari Ya, ya. Renungan Fresh Juice. Halo Romo, ketemu lagi Romo. Lama tidak berjumpa. Iya. Bapak Lian Giok. Oke, apakah sudah diambil? Sudah, foto sudah. Ya. Oke, sudah. Baik, kita akan Sis Bernadette untuk doa penutup. Doa penutup langsung dari Romo sekalian berkat. Oh, oke, Romo. Ya. Ya, baik. Baik, saudara-saudara, mari kita satukan hati. Adonai Errahum Wehanun Erika Fayim Berafeses Doemet. Adonai Errahum Wehanun Erika Fayim Berafeset Wemet. Tuhan adalah pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan izinkan kami malam ini berdoa dengan kekuatan iman kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kepada kami anak-anak-Mu seorang bunda surgawi yang menjadi pembela kami, penolong kami, pemberi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah dengan teladan ketaatan dan kasih, kesederhanaan, dengan segala keterbatasan kami, izinkan kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagimu. Persembahan terbaik kami mungkin tidak seberapa, tapi ya Tuhan, inilah cinta kami. Inilah iman dan rasa percaya kami. Inilah ya Tuhan kekuatan hidup kami. Izinkan kami mempersembahkan segalanya dalam kasih-Mu. Ajar kami buat setia. Ajar kami untuk taat. Bukan sekedar patuh menjalani ajaran-ajaran agama, tapi ketaatan sebagai persembahan hidup kami. Keputusan akhir kami mau mencintai-Mu dan tidak akan pernah berubah. Bapa yang baik, saat ini anak-anak-Mu berdoa dengan segala keluh kesah mereka, dengan segala rasa syukur mereka, dengan segala permohonan mereka. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Kiranya Tuhan mengasihani, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyinari kita dengan terang wajah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, izinkan kami berdoa untuk Bapak Irwan yang meninggal kemarin, untuk Bapak Frans yang meninggal tadi pagi. Kiranya Engkau telah memanggil mereka. Sediakanlah tempat istimewa di surga, di rumah Bapa sebagaimana yang Kau janjikan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kepadamu kami semua akan kembali. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Jo. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Jumpa. malam semua. Izin pamit. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Andi, Bu Erna. Terima kasih. Saat Kau panggil, aku pun datang. Walau hatiku belum mengerti, tunduk pada rencana-Mu Tuhan. Seperti Maria berkata, jadilah padaku